Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang URL, LAN, dan juga NAT. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, aku Nuracana Kuslaila dengan NPM 21082010084. Kemudian ada Dita Ayu Eka dengan NPM 21082010006. Ada Dewi Teguh Imanto dengan NPM 21082010037. Ada Dian Rahmawati dengan NPM 210820100100 dan ada M. Pagi Sufiantoro dengan NPM 210820100134. Langsung saja, yang pertama ada URL. URL adalah singkatan dari Uniform Resource Locator yang merupakan cara untuk mengakses halaman website atau sumber daya lainnya di internet dengan memberikan alamat yang unik untuk tujuan tersebut. Menjadi dua, yaitu URL relatif dan URL absolut. URL relatif biasanya menyimpan website dengan domain yang tercantum, sedangkan URL absolut merujuk pada dokumen pasti seperti foto, jurnal, dan buku. Supaya lebih gampang, intinya URL atau path adalah nama tempat di mana suatu file atau website itu disimpan. Untuk harga tidak ada, kecuali jika alamat URL tersebut memiliki nama domain yang unik atau di custom, maka harus membeli alamat domain yang akan digunakan pada URL tersebut. URL berfungsi sebagai penamaan file yang tersimpan dalam web, mempermudah user dalam mengakses web, mempermudah dalam identifikasi file dan pemberian alamat dokumen. Bagian-bagian URL terdiri dari protokol, subdomain, domain, TLD, subfolders, dan slug. Cara kerja URL: pertama, user mengetikkan URL ke browser web. Kedua, browser mencari alamat IP untuk nama domain melalui DNS. Ketiga, browser mengirimkan permintaan HTTP ke server. Keempat, server mengirimkan kembali respon HTTP. Kelima, browser mulai merender HTML. Keenam, browser mengirimkan permintaan untuk objek tambahan yang ada dalam gambar HTML, CSS, JavaScript, dan mengulangi langkah ketiga hingga kelima. Setelah halaman dimuat, browser akan mengirimkan permintaan asinkronisasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Di akhir materi tentang URL, kita membahas tentang perkembangan penggunaan URL terlebih dahulu, teman-teman. Perkembangan penggunaan URL ini tetap konsisten, tetapi ada peningkatan keamanan dengan HTTPS, seperti tautan pendek, QR code, aplikasi mobile, dan yang terakhir ada domain ekstensi baru. Nah, ngomong-ngomong soal harga nih ya, harga domain dengan ekstensi umum berkisar antara $10 sampai $50 per tahunnya. Nah, untuk ekstensi umum ini contohnya seperti .com, .net, dan yang terakhir .org. Nah, untuk harga domain yang punya ekstensi baru biasanya relatif lebih tinggi. Biasanya berkisar antara $12 hingga $25 per tahunnya. Setelah kita belajar tentang URL, kita harus belajar tentang LAN yang singkatannya adalah Local Area Network, yang dalam bahasa Indonesia disebut jaringan area lokal. Nah, LAN ini jaringan komputer yang terbatas pada area geografis yang relatif kecil, seperti dalam sebuah gedung, ruangan, atau kampus. Jadi, secara sederhana, LAN adalah jaringan komputer yang memungkinkan perangkat dalam area terdekat berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Gimana caranya komputer itu memiliki jaringan yang terhubung satu sama lainnya? Nah, LAN ini diatur dalam dua mode. Yang pertama mode kabel, yaitu terhubung menggunakan kabel jaringan. Jadi penggunaan koneksinya menggunakan kabel fisik. Yang kedua ada mode nirkabel. Mode nirkabel ini merujuk pada penggunaan teknologi tanpa kabel untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Ini adalah cara yang umum digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang lebih luas dan memungkinkan mobilitas. Teman-teman tahu nggak sih fungsi dari LAN? Jadi fungsinya memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dan mengirim data antar perangkat di dalam jaringan. Kemudian untuk berbagi sumber daya. Tentunya ketika dua komputer terhubung pada jaringan LAN, mereka bisa menggunakan satu printer yang sama tanpa perlu mengirim dokumen ke komputer lain terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu bisa menggunakan akses internet bersama. Dengan demikian, semua perangkat dalam LAN dapat mengakses sumber daya internet secara bersama-sama seperti situs web, email, dan layanan online lainnya. Adapun cara kerja LAN yaitu melibatkan pengguna perangkat jaringan seperti switch dan juga router untuk menghubungkan perangkat lain di dalam jaringan. Nah, ini sudah terhubung. Switch akan mengatur pengiriman data antar perangkat. Jika data harus dikirim ke perangkat di luar jaringan LAN, router akan mengarahkan data ke jaringan tujuan. Komunikasi dalam jaringan LAN ini menggunakan protokol komunikasi tertentu.
seperti protokol TCP ataupun IP. Nah, protokol ini memastikan bahwa perangkat data dikirim dengan aman dan akurat. Nah, kita sampai di bahasan terakhir, yaitu NAT atau Network Address Translation. NAT merupakan sebuah sistem untuk menggabungkan beberapa komputer ke internet dengan satu alamat IP. Ini menyamarkan alamat IP asli setiap komputer saat online. Adapun jenis NAT yaitu di sini ada 4. Yang pertama, NAT statis, bekerja dengan menerjemahkan semua alamat IP yang belum terdaftar menjadi alamat IP yang terdaftar. Kemudian NAT dinamis, bekerja dengan mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu kelompok dengan alamat IP terdaftar yang sama. Yang ketiga, overloading NAT, yaitu memungkinkan lebih dari satu klien terhubung menuju satu IP publik namun ada port yang berbeda. Yang terakhir yaitu overlapping NAT, bentuk NAT yang melakukan penerjemahan dua arah, terutama jika terdapat nomor yang sama antara alamat IP publik dan lokal. Agar tidak terjadi konflik, maka NAT mengubah nomor IP publik menjadi nomor yang tidak terdapat dalam jaringan lokal. Lalu bagaimana cara kerja NAT? Ketika user yang menggunakan IP private mencari sesuatu di internet, kalau tidak menggunakan NAT, user tidak akan menemukan apapun. Jadi cara kerja NAT itu menerima URL dari IP private, kemudian ditranslate ke IP public atau IP yang kita gunakan sehari-hari. Setelah itu NAT akan mengirimkan data atau URL yang dikirim oleh IP public ke server yang nantinya akan kembali ke NAT dan diterjemahkan kembali hasil yang dari server ke IP private yang dimiliki user. Jadi alur kerja NAT itulah apa itu URL, LAN, dan NAT. Jadi kesimpulannya, URL adalah link untuk mencari informasi di internet, di browser, dan di Google atau semacamnya. LAN adalah jaringan yang menghubungkan jaringan internet ke device menggunakan kabel. Dan NAT adalah cara untuk membuka informasi di internet menggunakan IP private. Setelah menonton video penjelasan URL, LAN, dan NAT yang kami berikan, jika teman-teman memiliki pendapat lain, tulis di kolom komentar.